Bongkar sindikat kredit fiktif BRI, Kejari Ponorogo tambah 2 tersangka 1 ditahan. Setelah menahan seorang mantri BRI dalam dugaan kredit fiktif, Kejaksaan Negeri Ponorogo kembali menetapkan 2 tersangka. Kedua tersangka tersebut yaitu Naf yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi pada tahap penyidikan dugaan perbuatan melawan hukum pada pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, TBK Kantor Unit Pasar Pon Ponorogo tahun 2024 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sedangkan satu tersangka lainnya yaitu DSKW ditetapkan sebagai tersangka karena telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Yang bersangkutan sebelumnya telah dilakukan pemanggilan sebagai saksi sebanyak 3 kali namun tidak pernah memenuhi panggilan tersebut. Tersangka DSKW memiliki peran mencari nasabah dengan melakukan pengumpulan data identitas dan domisili masyarakat untuk diserahkan ke tersangka SPP yang sebelumnya bekerja sebagai mantri BRI Unit Pasar Pon sebagai persyaratan pengajuan kredit fiktif. Selanjutnya tersangka Naf memiliki peran membantu DSKW untuk mengurus dokumen kependudukan terkait perubahan domisili yang kemudian data tersebut digunakan tersangka SPP untuk proses pengajuan kredit fiktif. Setelah ditetapkan statusnya menjadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo, selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 12 Juli 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Ponorogo kepada tersangka Naf karena dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana yang sama. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo Agung Riyadi menjelaskan hingga saat ini pihaknya sudah memeriksa 45 saksi dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan sindikat kredit fiktif itu. Bahwa pada malam hari ini kita telah melakukan TAP TSK atas nama NAF ya, dan DSKW alias Lete. Jadi untuk masing-masing tersangka ini sudah kita periksa. Untuk NAF kita periksa sejak jam 11:30 sampai sekarang kurang lebih sekitar 7 jam. Jadi untuk DSKW kita sudah melakukan pemanggilan secara sah sebanyak 3 kali namun tidak hadir. Maka kami tim penyidik menaikkan statusnya menjadi TSK. Dari saksi menjadi TSK. Ini terkait penanganan kasus terkait kur fiktif yang ada di Bank BRI cabang Pasar Pon. Untuk peran ini masing-masing DSKW ini mencari nasabah dengan melakukan pengumpulan data identitas. Kemudian dibantu oleh NAF untuk mengurus dokumen kependudukan terkait perubahan domisili yang kemudian data tersebut digunakan untuk tersangka SPP. Mereka dari pihak luar. Pihak luar, ya, semuanya pihak luar. Satu ditahan atas nama NAF. Yang satu masih kita lakukan pemanggilan. Korban masih kurang lebih sekitar 12 orang. Total kerugian belum bisa saya sampaikan, masih dalam penghitungan kerugian. Pemanggilan itu dalam artian masih DPO atau seperti apa Pak? Karena sudah penetapan tersangka. Ini kemarin sudah kita lakukan pemanggilan sebagai saksi sebanyak 3 kali. Kemudian tim penyidik berdasarkan adanya 2 alat bukti yang cukup untuk dinaikkan status menjadi tersangka. Nah, nantinya akan kita lakukan pemanggilan secara sah lagi sebanyak 3 kali. Nah, nanti kita apabila tidak hadir nanti akan kita tetapkan nantinya di kesempatan kedua nantinya. Jika 3 tersangka masih ada kemungkinan bertambah? Nanti masih kita dalami untuk tersangka selanjutnya. Yang melarikan diri keberadaan SKW ini masih bisa nanti lakukan pemanggilan sebagai tersangka dulu. Ya. Pak, dengan penanganan penetapan tersangka malam total sampai saat ini berapa tersangka? Untuk tersangka sampai malam ini berjumlah 3 orang tersangka. Namun baru kami lakukan penahanan sebanyak 2 tersangka. Yang satu masih kami lakukan pemanggilan dulu. Tidak menutup kemungkinan tersangka utama. Ya, tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka nanti. Nanti masih kami dalami dulu ya. Dan harga itu potongnya sama Pak? Masih ini kita belum bisa sampaikan karena itu masih materi penyidikan. Jadi NAF ini calo gitu Pak? Ya, ini bersama-sama dengan DSKW. Berarti dua-duanya calo gitu ya? Ya, dua-duanya orang luar.
Oke? Wes. Sementara untuk korban sudah ada 12 orang dan belum dapat dipastikan jumlah kerugiannya karena masih dalam proses penghitungan. Perbuatan tersangka tersebut melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dari Ponorogo, Kanal Indonesia TV melaporkan.